Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Novenwilia Sukma. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kota Padang yang berasal dari SD Negeri Percobaan Padang. Kali ini, Bapak dan Ibu, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Robi. Pak Robi ini adalah guru kelas 6A di SD ini. Baik, selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi Bopen. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah seperti yang Bopen lihat. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Robi. Begini Pak Robi, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi nih Pak Robi berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan mengetahui Pak Robi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan di kelas gitu. Jadi kegiatan praobservasi ini saya lakukan agar nanti Bapak lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini Pak Robi yang akan saya sampaikan atau saya tanyakan Pak Robi. Siap Pak Robi? Insya Allah Bu. Oke, baik. Ini yang pertama terkait dari proses pembelajaran yang akan Bapak Robi lakukan di kelas nanti. Apa tujuan pembelajaran ini Pak? Oh iya, kebetulan nanti saya akan melaksanakan pembelajaran. Tujuannya pertama Bopen, peserta didik nanti bisa menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik dia dapat menunjukkan pada gambar yang ada unsur-unsur lingkaran yang mereka sudah ketahui. Dan terakhir nanti peserta didik dapat menggambar sendiri, mendesain gambar lingkaran beserta unsur-unsurnya. Jadi ada 3 tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik. Jadi ini materinya adalah terkait unsur-unsur lingkaran ya Pak Robi, sampai nanti peserta didik bisa menggambar lingkaran itu sendiri. Oke, baik. Untuk area pengembangannya seperti apa Pak Robi? Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi Bopen, untuk aspek pengetahuan ini nanti diharapkan peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran melalui sebelumnya nanti ada video yang ditayangkan dan mereka bisa menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran seperti dari jari, kemudian juring dan sebagainya. Kemudian untuk aspek keterampilan nanti peserta didik juga dapat selain menunjukkan ya aktivitas menunjukkan ini yang termasuk juring, ini yang termasuk diameter. Selain itu peserta didik nanti diharapkan dapat mendesain sendiri atau menggambar gambar lingkaran lengkap dengan unsur-unsur yang telah mereka ketahui sebelumnya. Berarti ada 2 ya Pak Robi ya? 3 bukan dari aspek pengetahuan tadi itu mengetahui tentang menjelaskan ya unsur-unsur lingkaran, kemudian dari aspek keterampilan menunjukkan, kemudian mendesain. Betul. Kalau untuk aspek sikapnya bagaimana Pak Robi? Aspek sikap nanti Bopen peserta didik diharapkan nanti bisa menghargai teman-temannya nanti ketika menjelaskan atau menunjukkan ini ketika ada yang salah, bagaimana sikap peserta didik untuk merespon teman-teman yang salah, apakah mereka menertawakan, dan ketika itu terjadi, nah di sini kita harapkan peserta didik bisa menghargai teman-temannya yang tampil. Oke, baik. Berarti jelas ya Pak Robi ya, ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian aspek pengembangannya juga sudah jelas. Kemudian bagaimana nih Pak Robi mengenai rancangan pembelajaran yang akan Pak Robi lakukan? Mungkin dari segi strategi maupun dari segi model atau metode pembelajaran yang akan digunakan. Oke, jadi ini rencana saya menurutkan saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kita tahu ada 3 strateginya, saya gunakan satu saja Bopen. Oke, baik. Ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi konten ini Pak. Oh, dari segi konten ya Pak? Iya. Oke, baik. Jadi nanti saya akan tampilkan video, kemudian ditambah lagi dengan gambar untuk mengakomodir
kebutuhan peserta didik dari aspek visual, kemudian auditori dan kinestetik. Kemudian nanti Bopen saya juga akan menampilkan gambar dan meminta peserta didik untuk menunjukkan ke depan nanti, menjelaskan. Baik. Dan ditambah lagi nanti di akhir disediakan kertas untuk membuat desain masing-masing. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan PBL. Oh, jadi Bapak menggunakan PBL dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Oke, ini kedengarannya menarik nih Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi memang sedang dicanangkan juga nih baik dalam kurikulum Merdeka maupun dalam kurikulum 2013 juga sudah sebenarnya Pak. Oke, ini menarik sekali Pak Robi. Nah, berarti dari penjelasan Pak Robi tadi sudah bisa kita tangkap ya Pak Robi ya, bahwa untuk media pembelajaran nih tadi ada menggunakan gambar beserta video pembelajaran juga. Iya. Nah, ada tidak media lain yang digunakan selain itu? Iya, saya memfasilitasi peserta didik dengan kertas khusus ini untuk mereka membuat desain mereka masing-masing. Jadi seperti membuat project gitu ya Pak Iya. Robi ya. Oke, baik. Kemudian, nah kira-kira nih kapan akan Bapak Robi laksanakan proses pembelajaran ini? Ya, sekarang kan ini tanggal 15 September ya Bopen ya. Lebih kurang 3 hari lagi Bopen. Oh, ini 3 hari Ya, lagi sesuai dengan ya. materi yang sedang berjalan, pas 3 hari lagi itu masuk materi lingkaran Bopen. Oke, baik. Berarti Tanggal 18 September. 18 September ya Pak Ya. Robi. Berarti 18 September akan saya sediakan waktu untuk Pak Robi. Saya juga mohon izin nanti untuk melihat proses pembelajaran Pak Robi seperti apa di dalam kelas. Dan nanti ketika kita sudah selesai melaksanakan observasi namanya Pak Robi, kita juga akan melaksanakan proses pasca observasi Pak Robi. Jadi di pasca itu kita akan mengevaluasi kembali proses pembelajaran yang sudah Pak Robi lakukan nanti. Nah, sebelum kita tutup nih kegiatan kita hari ini Pak Robi, kira-kira apa yang Pak Robi dapatkan untuk kegiatan bincang-bincang kita hari ini? Ya, pertama saya merasa senang Bopen dengan adanya kegiatan praobservasi ini. Saya merasa lebih siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan penggiring yang Bopen sampaikan tadi. Saya lebih siap saja rasanya karena saya sudah menyiapkan media, kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan seperti video dan apalagi kertas yang dibutuhkan oleh peserta didik nanti dalam mendesain lingkaran yang akan dibuatnya. Dan insyaallah ini saya sudah tahu dan merasa siap untuk melaksanakan pembelajaran nanti. Syukurlah kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Robi atas waktunya. Sama-sama Bopen. Kita berjumpa kembali di tanggal 18 ya Pak Robi ya. Baik Bopen, terima kasih Bopen. Sama-sama Bapak. Oke, baik. Demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Dan terima kasih untuk Pak Robi atas waktunya. Insya Allah kita ketemu kembali nih Bapak dan Ibu pada kegiatan observasi dan pada kegiatan pasca observasi. Baik, sekian kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak ini, sehat semuanya nak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik anak bapak semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah, memohon kepada Yang Satu di atas agar kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk itu, silakan Rifki bantu pimpin doanya nak. Siap. Mari berdoa. Wabillahi
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semuanya hadir hari ini semuanya nah. Bapak yang tidak hadir di keluarganya ya. Ainun, ada kabar Ainun nak? Sakit Pak. Kita doakan ya semoga Ainun cepat sembuh dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah ya. Amin. Amin. Anak bapak semuanya masih semangat? Oke. Anak bapak, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita matematika. Sebelum kita lanjut, bapak ingin tanya dulu. Waktu di kelas 4-5 sudah belajar tentang bangun datar? Hari ini pelajaran kita apa hubungannya dengan bangun datar tersebut? Untuk lebih jelasnya, bapak punya sebuah lagu untuk anak bapak. Semuanya boleh ikuti. Iramanya sama dengan lagu pecahan. Coba dulu ya. Ini ada. Bangun datar. Ini intronya dulu ya. Bangun datar. Ada bermacam-macam oleh bersegi panjang dan segitiga, oke. Jalan-jalan genjang, elitikahan, maka tempat trapesium serta layang-layang. Berada tempat trapesium serta layang-layang. Lagi bangun datar ada bermacam-macam, oh ya. Bersegi panjang dan segitiga, oke. Jalan genjang, elitikahan, hei, belaga tempat trapesium serta layang-layang. Belaga tempat trapesium serta layang-layang. Apa? Belaga tempat trapesium serta layang-layang. Oke, tepuk tangan dong. Nah, apa? Dari lirik lagu ini ada beberapa bangun datar ya. Salah satunya apa nak? Ada segitiga, ada apa lagi? Segi panjang. Trapesium, jajaran, elit juga. Nah, hari ini nama salah satu dari bangun datar ini akan kita pelajari yaitu tentang ini dia, tentang lingkaran. Bapak ingin tanya dulu, di dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah kita ini apa yang benda bentuknya lingkaran? Kipas. Oke, bagus, oke. Ya. Apa ada ya bentukan? Ya, itu ya. Oke. Itu yang ada di kelas. Kalau makanan yang bentuknya lingkaran apa kira-kira? Pizza. Burger. Oh, ya. Tapi kalau burger itu dia tidak utuh lingkaran apa ya? Ada dia, tapi sekarang sudah seperti lingkaran, tapi itu bukan lingkaran. Donat ya. Oke. Masih banyak ya makanan-makanan yang bentuknya lingkaran. Artinya anak bapak dalam kehidupan sehari-hari kita banyak kita berhubungan dengan lingkaran. Uang kita ada yang bentuknya lingkaran? Ada. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Apa yang Bapak harapkan nanti dari anak Bapak setelah pembelajaran nanti? Ini dia. Tapi kita anak Bapak akan menonton sebuah video yang berhubungan dengan lingkaran. Bapak harapkan nanti anak Bapak setelah mengamati video, anak Bapak dapat menjelaskan nanti
unsur atau bagian yang ada pada lingkaran. Ada lebih kurang 8 unsur nanti. Kemudian anak bapak nanti akan mengamati gambar tentang lingkaran. Kemudian nanti anak bapak menunjukkan ini. Yang bapak tunjuk nanti menunjukkan unsur yang terdapat di dalam lingkaran tersebut. Nah, nanti anak bapak kita juga ada game. Nanti masih kelompok bapak kasih waktu. Siapa yang cepat tepat untuk melakukan game tersebut, maka dialah yang menang. Kelompok terbaik nanti akan dapat like. Oke, masing-masing like. Lanjut nanti anak bapak akan bapak kasih LKPD. Bapak akan mendesain lingkaran nanti. Makanya kemarin bapak ingatkan untuk bawa pensil warna. Dengan didesain sebaik mungkin nanti, kemudian membuat bagian dan unsur lingkaran tersebut. Terakhir, anak bapak masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil tugas kelompok yang telah dibuat. Sampai di sini paham anak bapak semuanya? Yang pertama, roda. Ada roda delman, roda sepeda, sepeda motor, roda mobil, dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk lingkaran. Kedua, jam titik. Tiga, Ini yang disebut oleh tanda ada ya enggak? keempat, piring, serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut tadi ya, ada pizza, ada donat. Ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah, sate. Sudah ada berapa unsur lingkarannya nak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang betul dulu digambarkan ini. Lihat. Oke, kita gambarkan. Misalkan ada 2 titik. Misalkan di sini ada titik P. Mana yang disebut dengan jari-jari? Oke. Mana ini? Baiklah. Oke. Hurufnya ya, coba. Bukan. O, B. Oke, betul? Betul. Harus apa lagi? O, C, betul? Ada yang lain? Ya, oke, bagus, Marcel. O, A. Ada lagi nggak? Tepuk tangan untuk Marcel dan Pak Hatta. Itu yang disebut dengan. Coba Bapak mau cadang kita mana titik pusat? Pusat pasar Pak. Pusat. Oh. Pak, saya Pak. Titik pusat yang mana? Ya, titik pusatnya namanya mana? Oh, karena titik pusatnya dikasih nama O, maka lingkaran ini disebut dengan lingkaran O. Tadi titik pusat sudah, kemudian jari-jari sudah. Apa lagi yang belum dari dapat pusat? Tereng, coba. Nah, mana yang tereng mana? Ya, yang warna oranye. Betul? Tepuk tangan untuk. Kalau kita langsung ke beres, di sini ada beberapa busur. Busur apa saja yang ada? Kalian coba. Busur apa saja yang ada? Busur itu lurus atau lengkung? Mana? BC, oke. CA, oke. BCA atau BA? BA ya. Oke, bagus. Usaha dengannya. Masing-masing kelompok akan dapat gambar yang berbeda. Sekarang kita pilih dulu siapa yang
duluan yang dapat paket 1 berarti dia duluan ya. Paket 2 dia nomor 2. Kita pakai wheel of dance. Yes. Silakan ada apa kasih isinya di sini. Paket 5. Jadi kita ada 5 ya. Kita ada 5 kelompok. Silakan masing-masing bawa dengan kelompok untuk datang ke depan. Apa ya? Satu ya. Siap. Kelompok. Oke. Oke, berarti kelompok apa lagi? Mandiri pakai 1 ya. Mandiri yang pertama dulu. Oke, lanjut. Jadi kelompok dari mana? Nah, selanjutnya kita lanjutkan game kali ini. Silakan Opa langsung ketuk ya di sini. Dan waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan dimulaikan ya. Ya. Bagi yang sudah nanti ke belakang. Ya. Silakan ambil. Ya, Apo. Oke, lanjut. Cepat. Waktunya 2 menit. Lanjut. Klik di bagiannya langsung. Oke. Guling. Biar saja. Klik. Yang lainnya, ayo. Jari. Oke. Ini kelompok berikutnya menyelesaikan challenge kali ini. Silakan mulai tadi 2 menit dihitung mundur dari sekarang. Silakan. Ya. Oke, silakan cepat. Garis lurus AC diameter. Oke, ganti. Di sini jalan nak. Di sini. Nah. Di sini jalan nak. Aku coba lanjut. Kalau sudah selesai, boleh di stop lagi. Selanjutnya kita uji ya. Setiap satu soal yang benar, skornya 20. Ini kelompok siapa tadi nak? Kelompok mandiri. Peki. Jadi betul? Betul. PO. Aku dengar betul? Garis lengkung ST. Ali usul? Mana ya? Yang betul apa enggak? Selanjutnya anak bapak akan bapak tugaskan di dalam kelompok yang sudah dibagi. Silakan nanti di dalam kelompok anak bapak isi LKPD. Nanti ada beberapa petunjuk yang perlu anak bapak lakukan. Silakan jangan lupa buat nama kelompok anggotanya. Nanti anak bapak akan mendesain lingkaran beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ada berapa unsur tadi nak? 8. Kurang lebih seperti yang di sini. Silakan buat, tapi tidak boleh sama ya nak. Kemarin sudah bapak tugaskan untuk membawa pensil warna atau krayon. Silakan nanti diwarnai dan dilengkapi dengan 8 unsur. Sampai di sini paham ya? Paham? Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan balikan fungsinya. Bapak akan bagi Apa lagi? Emang kita ada yang
Tidak ada. Aku sekalian lagi. Tuh mah ikut titiknya. Garis-garis putusnya. Apa yang perlu kita? Aku temanya sudah. Oke, aku temanya ya dapatkan ya. Oke, lanjut Rena ya. Kita telah habis. Selanjutnya kita akan lakukan sesi presentasi atas tugas yang telah dibuatnya. Untuk itu kesempatan pertama kita berikan kepada kelompok berlima. Tepuk tangan untuk kelompok berlima. Coba kelompok pertama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan SKPD yang pertama teman. Satu lingkaran yang pertama lingkaran dari. Betul lingkaran J? Oke lanjut. Ya, banyak. Oke, silakan masukannya betul yang disampaikan oleh kelompok Otomayo. Betul? Tepuk tangan untuk kelompok Otomayo. Demikian tadi sesi presentasi. Selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi ada apa? Kita telah belajar tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Ada berapa unsur tadi? Ada 8. Yang pertama apa tadi, Rizky? Apotema boleh. Yang kedua, nah, Kiara, jari-jari. Yang ketiga apa tadi? Atau juring. Oke, yang keempat. Coba Ayla. Titik pusat yang kelima. Oke, diameter yang keenam. Coba Apta. Tembereng. Tembereng. Ketujuh, coba nak. Tali busur yang ke-8 lagi. Busur. Jadi unsur-unsur yang ada di lingkaran ada 8. Nah, ini nanti akan kita tidak lanjutin Bapak dalam pembelajaran berikutnya tentang mencari luas dan keliling lingkaran. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Bapak akhirnya dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya Novanunya Sukma. Kita sudah sampai pada tahap terakhir yaitu pasca observasi, di mana kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Liza Mustikasari sebagai pengajar praktik saya, kemudian Bapak Rodi Rahman selaku guru kelas 6 yang saya observasi sebelumnya. Pada tahap ini kita akan melakukan wawancara kembali mengevaluasi terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Robi. Oke, Pak Robi, bagaimana kabarnya Pak Robi? Alhamdulillah baik. Oke, izin ya Bu Ca ya. Oke, baik. Iya, gimana Pak Robi? Kemarin kita sudah melakukan, saya juga sudah melihat Pak Robi melakukan proses pembelajaran. Gimana nih Pak Robi perasaannya? Kalau perasaan bukan memang awalnya ketika direkam itu kan saya belum terbiasa nih. Iya, Direkam betul. ketika mengajar awalnya deg-degan juga sih, apalagi ada penonton kan. Ya. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu kedepannya ini berjalan dengan lancar. Cuman awalnya saja terasa deg-degan gitu. Ini karena baru pertama dilihat Bu Noven ini Pak Robi ya? Iya Bu. Oke, baik. Ini bisa diceritakan kembali tidak Pak, bagaimana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas? Iya, sebagaimana yang pernah kita komunikasikan di kegiatan pra-observasi kemarin, alhamdulillah area pengembangan yang direncanakan ini sudah saya lakukan, yaitu dari aspek pengetahuan, pedagogi sudah bisa menjelaskan
tentang unsur-unsur yang ada di lingkaran seperti jari, kemudian diameter, juri dan sebagainya. Kemudian peserta didik di aspek keterampilan ini sudah bisa menunjukkan kepada temannya tentang bagian-bagian yang ada pada gambar lingkaran yang disediakan. Kemudian masih di aspek keterampilan juga, peserta didik bisa mendesain sendiri gambar lingkaran lengkap dengan bagian atau unsur-unsur lingkaran tersebut. Oke, jelas Pak Robi. Nah sekarang sejauh mana Pak Robi bisa memastikan adanya pengembangan itu sudah berhasil atau tidak dilakukan? Ya, ini bisa dilihat menyebabkan ketika apa yang saya tugaskan kepada peserta didik untuk menjelaskan unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Ini sekitar 85% peserta didik dapat menjelaskan dengan benar dan lancar. Kemudian dari hasil desain lingkaran beserta unsur-unsurnya ini lebih kurang 98% peserta didik sudah bisa mendesain sesuai yang diharapkan. Sudah ada semua unsur-unsur yang harus ada di dalam lingkaran. Betul, memang terlihat ketika saya sudah mengobservasi Pak Robi ya kemarin itu memang terlihat keberhasilan peserta didik dalam membuat lingkaran sesuai dengan unsur-unsurnya Pak Robi. Baik, kemudian Pak Robi tentu sebagai guru merasakan nih kekurangan atau hambatan ketika melaksanakan proses pembelajaran kemarin. Nah, kira-kira apa nih Pak Robi kekurangan atau hambatan yang Pak Robi alami? Ya, sejauh ini memang dalam pelaksanaan tentu tidak apa ya Bu ya, apa yang sudah kita rencanakan tidak semuanya berjalan dengan lancar, ada kendala-kendala. Dari apa yang sudah saya lakukan dalam waktu pembelajaran kemarin, sepertinya ini saya yang kurangnya ada beberapa siswa yang agak cuek sehingga ini menjadi PR bagi saya nih. Oke, ini kenapa kira-kira Pak Robi? Kenapa bisa kurang aktif? Ya, kalau saya lihat memang berdasarkan apa pemetaan awal, observasi awal atau asesmen awal yang saya lakukan, memang siswa ini minatnya tidak ke matematika, tapi lebih ke mata pelajaran IPA, monovel. Kemudian dari gaya belajarnya dia lebih kepada kinestetik. Walaupun dalam pembelajaran saya sudah memfasilitasi dengan melakukan pembelajaran diferensiasi dengan strategi diferensiasi konten, telah mengoptimalkan. Kemarin kan itu saya tampilkan video ya, kemudian ada gambar juga, gambar lingkaran, kemudian ada aktivitas menggambar membuat lingkaran dengan media yang sudah saya siapkan. Tapi ternyata ini belum cukup nih bagi peserta tersebut. Nah, nanti ini menjadi kayak juga buat saya ke depan itu lebih mengoptimalkan lagi dalam memfasilitasi peserta didik yang memiliki kampus. Oke, baik. Nah, ini terlepas dari kekurangan ya atau hambatan yang sudah Pak Robi alami ketika proses pembelajaran. Nah, kalau Pak Robi bisa menilai nih dalam proses pembelajaran Pak Robi lakukan, kira-kira kalau dari 1 sampai 10 itu berapa Pak Robi keberhasilannya? Saya kira berapa ya Bu ya? Mungkin saya bisa mengasih dari rentangan 1 sampai 10 itu 8,5 Bu. Karena memang saya lihat masih ada beberapa siswa yang masih belum optimal untuk saya fasilitasi, dan itu depan menjadi PR bagi saya. 8,5 itu udah masuk KKM ya Bu ya? Sudah ya? Oke, sudah baik. Oke, tentu Pak Robi nanti punya rencana ke depan nih Pak Robi terkait proses pembelajaran. Artinya dari refleksi yang sudah Pak Robi lakukan, tentu ada kiat-kiat tersendiri yang perlu Pak Robi lakukan untuk kedepannya nih. Kalau ada siswa yang tidak aktif atau masih ada yang kurang aktif, kemudian mungkin ada yang belum berminat terhadap matematika gitu. Nah, bagaimana kiat Pak Robi selanjutnya? Oke, terima kasih Bu Ken. Tentunya saya tetap berupaya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu berdiferensiasi konten, kemudian produk ataupun proses untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik saya. Salah satunya yang seperti yang kita contohkan tadi, ada peserta didik yang memang berdasarkan asesmen awal dia memiliki gaya belajar kinestetik, dan itu memang perlu saya apakah nanti lebih perhatikan lagi, dan sehingga peserta didik tersebut bisa mencapai apa yang diharapkan dalam sistem pembelajaran.
jadi juga terpenuhi gaya Ya, belajarnya itu Pak Robi, terpenuhi. kebutuhannya gitu. Oke, baik. Jadi saya doakan nih Pak Robi, semoga apa yang Pak Robi rencanakan ke depannya bisa terwujud ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya kira-kira kapan akan Pak Robi lakukan? Ya tentunya ini kan baru kemarin ya, Iya. yang untuk pelaksanaannya. Tadi saya juga sudah merancang Bu, dan insya Allah mungkin kalau tidak besok, besok mata pelajaran. Oh iya, sekarang hari Selasa, Rabu. Nah hari Rabu insya Allah saya akan tidak lanjuti langsung karena ini memang butuh gercep ini Bu. Betul. Agar tidak berlarut-larut ya permasalahan ini ya. Ini termasuk yang urgent ini Pak Robi. Betul, betul, Bu. Betul sekali. Oke, baik Pak Robi, rasanya cukup ya Bu Ca ya. Ada tambahan kira-kira Ibu? Enggak ada, tidak ada tambahan. Oke, baik Pak Robi, terima kasih banyak untuk waktunya. Kegiatan pasca observasi sudah kita lakukan hari ini, dan kira-kira apa ini yang Pak Robi bisa dapatkan dari kegiatan kita ini? Iya, banyak hal yang saya dapatkan dari kegiatan pasca observasi ini, Bopen, mulai dari awal ketika Bopen melakukan kegiatan pra observasi ini menjadi apa ya, suatu kesiapan juga, refleksi juga bagi saya untuk kedepannya lebih mempersiapkan lagi apa yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran, lebih memperhatikan lagi kebutuhan peserta didik saya sehingga peserta didik saya bisa terlayani, terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan pastinya saya akan terus berusaha untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena ini memang pembelajaran yang mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Nah, mudah-mudahan dengan usaha saya ini peserta didik menjadi lebih senang karena kebutuhannya terpenuhi dan tujuan pembelajaran tentunya bisa tercapai. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Robi. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, demikianlah kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan terhadap rekan sejawat saya. Jadi memang untuk supervisi akademik ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan membimbing atau memandu baik rekan sejawat maupun yang rekan guru lainnya untuk sama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Baik, saya Nova Sukma. Terima kasih atas perhatiannya.